kemudian daripada diperolehnya. Ya, itu agak sedikit bingung ya. Kemudian daripada diperolehnya. Dah, ya udah, saya jelaskan dari yang tadi yang pertama, soal pertama. Nah, jika ditanya orang mana yang dinamakan agama? Nah, kita kan beragama nih, ada agama Islam, ada agama Kristen, ada agama Yahudi, agama 3 yang turun dari Allah. Ya, agama. Apa itu agama? Jawab bahwa yang dinamakan akan agama itu ibarat arti daripada menghimpunkan 4 perkara. Nah, jadi kalau versi menurut agama menurut Islam, apa arti agama menurut Islam? Kalau agama menurut Kristen dan Yahudi, tanya sama Pak Pendeta, tanya sama Pak Rahib. Nah, tapi kalau agama menurut Islam, tanya sama tukunya, yang belajar agama, sama ulamanya. Agama itu ibarat daripada menghimpunkan 4 perkara, yaitu yang pertama ada iman, yang kedua ada Islam, yang ketiga ada tauhid, dan yang keempat ada ma'rifah. Nah, maka sering kita dengar iman, Islam, tauhid, iman, Islam, tauhid, ma'rifah, itulah sempurna agama. Jadi kalau sempurna agama seseorang, lihat faham tidak dia dengan iman, mengerti dia tentang Islam, tahukah dia maksud tauhid, dan fahamkah dia tentang ma'rifah. Kalau dia sudah mengerti dan memahami iman apa, Islam apa, tauhid itu apa, ma'rifah itu apa, barulah dia dianggap orang sudah beragama Islam. Ya, itu sudah. Berarti yang dimaksud dengan agama adalah orang yang mengerti dan tahu tentang iman, Islam, tauhid, ma'rifah. Nah, kalau secara lahiriah, iman itu keyakinan, Islam itu praktek hukum, baik ibadah ataupun muamalah. Ibadah berarti hubungan kita dengan Allah, sholat, puasa, zakat, haji. Muamalah berarti ibadah kita dengan sesama manusia. Nikah itu dengan manusia, ya kan? Orang menikah itu dengan manusia, bukan dengan Allah. Ya, laki-laki untuk mendapatkan pahala ibadah menikah bukan menikah dengan Allah, menikah dengan wanita. Kalau diniat untuk melaksanakan perintah Allah, mengikuti sunnah Nabi, jadi ibadah. Begitu juga jual beli. Ya, jual beli. Pak, saya beli beras 10 kilo harga 150.000, dijual sama ibu yang jual beras. Saya jual beras ini dengan harga 150.000. Udah serah uang, ya kan? Dan terima barang. Ada serah terima, ada ijab kabul, ada yaitu barang uang sebagai tukar daripada barang, dan ada barang, dan barang itu barang yang halal. Ya, maka transaksi jual beli sah. Ketika sudah sah, maka orang yang membeli dengan cara yang halal itu dapat pahala. Orang yang menjual barang jualan dengan cara yang halal dapat juga pahala. Berarti apa? Jual beli itu ibadah. Nah, karena mengikuti cara aturan Allah dengan cara yang halal. Tapi kalau jual beli dengan cara ada tipuan, cara jual beli di situ ada riba, harga cuma 10.000 dikasih naik jadi 30.000. Dah terlalu mahal, dah banyak kali labanya, dah kena riba, gitu. Nah, kemudian ada cacat. Jual tomat, nampak di atas bagus-bagus sekali tomat di susunnya di atas. Begitu ditimbang, masuk kantong plastik, yang busuk-busuk masuk kantong plastik. Sampai ke rumah, yang beli merepet dia. Tengok aku jak le belum bayarnya. Cukup ji pengek lo nuruhnya untung. Tengok aku jak le lagi.
Nah, jadi transaksi jual beli, barang dikasih tapi ada cacat, maka jual beli itu tidak bernilai ibadah, tetapi justru bernilai dosa. Jadi itu ibadah juga, tapi tidak langsung dengan Allah, tapi melalui hubungan dengan manusia. Itu Islam namanya. Islam itu artinya ibadah. Ibadah baik secara ibadah mahdhah langsung dengan Allah, atau ibadah ghairu mahdhah tidak langsung, yaitu melalui perantara hubungan dengan manusia. Hutang piutang ibadah juga, sewa menyewa ibadah juga, gala menggala, gadai menggadai itu ibadah juga. Ya. Silaturahmi ibadah juga, pergi ke kenduri ibadah juga, buat kenduri ibadah juga. Jadi kalau hubungan kita masih ada hubungan dengan manusia bernilai baik, maka statusnya bisa bernilai ibadah selama masih mengikuti aturan Allah. Tapi kalau sudah di luar aturan Allah, maka sudah tidak bernilai ibadah. Kalau tidak bernilai ibadah, berarti sudah di luar agama. Kalau masih bernilai ibadah, berarti itu masih beragama. Itulah maksud agama. Dan yang pertama agama itu adalah Islam. Dah Mak ya. Kemudian itu iman sudah, Islam sudah. Tauhid apa tauhid? Tauhid mengesahkan Allah. Kalau iman umum Ibu ya. Kalau iman itu umum. Iman kepada Allah, iman kepada Rasul dan para nabi, iman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi, mulai dari Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran. Iman kepada para malaikat-malaikatnya, Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Ridwan, Malik. Kemudian Israfil dan malaikat yang lain yang disebutkan di dalam Al-Quran dan dalam hadis Rasulullah. Kemudian iman kepada hari kiamat, beriman juga dengan ketentuan yang baik yang ada pada kita yang akan terjadi, dan yang buruk yang terjadi pada kita harus kita yakini itu berasal dari ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu iman rame, iman itu banyak, tapi tauhid satu. Tauhid artinya mentauhidkan Allah Ta'ala, mengesahkan Allah Ta'ala, tidak menduakan Allah Ta'ala. Ya, tidak menduakan Allah Ta'ala. Baik dirinya Allah Ta'ala, sifatnya Allah Ta'ala, perbuatan Allah Ta'ala. Hanya satu, tiada yang lain, tiada dua. Zatnya satu, perbuatannya satu, sifatnya sifat yang banyak pada Allah, sifatnya itu satu. Jadi tauhid itu lebih khusus dibandingkan iman. Kemudian ma'rifah. Ma'rifah adalah orang yang sudah merasakan, mengenal Allah Ta'ala. Jadi kalau tauhid, dia mengenal Allah Ta'ala, dia mengenal Allah Ta'ala melalui itu sifat-sifat yang ada pada zat Allah Ta'ala. Ya. Kalau orang sudah bermakrifah, berarti orang sudah dapat ilmu mengenal Allah Ta'ala, sudah bisa membedakan ini makhluk, ini bukan makhluk, ini muhdis, ini bukan muhdis, ini qadim, ini muhdis. Nanti makrifah yang lebih mendalam bagi mereka yang sudah mendalami ilmu tauhid, mereka akan dapati sesudah dia berjalan untuk menuju Allah, sesudah dapat ilmu tauhid, ilmu tarekat dan ilmu suluk. Sesudah dia berjalan melalui jalan yang dituntun oleh para ulama melalui hadis dan Al-Quran, maka dia sampai pada ilmu yang lebih tinggi lagi, yaitu ilmu ma'rifah. Tapi proses untuk sampai kepada ilmu ma'rifah yang tinggi harus melalui proses yang tahapan pertama, mendalami ilmu tauhid, mendalami ilmu fikih, mendalami ilmu akhlak, tasawuf, dan baru dia akan mendalami ilmu tarekat, baru sampai kepada ilmu hakikat dan ilmu ma'rifat. Cuma ma'rifat secara umum, apa? Ma'rifah secara umum, tahu siapa Allah, dan itu sudah dijelaskan. Tahu Allah berarti bisa membedakan antara qadim dengan hadis, antara qadim dengan muhdis,
bahwa qadim wajib ada, bahwa muhdis atau hadis yang baru itu mungkin adanya, tidak wajib ada. Nah, itu berarti antara iman, Islam, tauhid, makrifah udah bisa kita bedakan. Kalau udah kita mengerti dan bisa kita praktekkan, berarti kita sudah beragama dengan agama Islam. Nah, tapi kalau dia tidak praktekkan, tahu saja dia tahu apa Islam, dia tahu apa tauhid, dia tahu apa iman, dia tahu apa makrifah. Iman, Islam, tauhid, makrifah, udah tahu seperti yang saya jelaskan tadi, tapi tidak diamalkan. Oh, berarti dia orang yang berilmu tapi tidak beramal. Tahu saja tapi tidak beramal. Dan kemudian jika kita ditanya orang apa arti iman itu, jawab bahwa arti iman itu percaya akan barang yang datang dengan dia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Percaya dengan barang, maksudnya dengan semua ucapan yang disampaikan Rasulullah. Percaya, ana mazikre yang ana tapate, Bandung tapate. Itu yang dikatakan oleh Nabi. Nabi ada lihat Nabi ada lihat bidadari. Percaya saya ada bidadari, walaupun saya nggak pernah tengok bidadari. Nabi bilang ada neraka. Percaya saya, walaupun saya belum pernah ke sana. Nabi bilang ada surga. Percaya enggak? Percaya, walaupun saya belum tengok surga itu. Nabi bilang ada azab kubur. Percaya enggak? Percaya saya, walaupun saya lihat orang dalam kubur biasa aja dia. Nah, orang dalam kubur udah ditanam, enggak ada bergoyang-goyang kubur tuh. Kalau dipukul-pukul menjerit-jerit, enggak ada kedengaran dia orang mati itu dalam kubur.